Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Bunda Afifah. Hari ini saya mau buat cemilan yang enak, lucu, dan yang pasti digemari oleh anak-anak dan orang dewasa juga. Apalah itu? Yaitu mochi isi kacang coklat. Yuk langsung kita kepoin cara buatnya. Oke, pertama-tama saya siapkan bahan 150 gram tepung ketan putih. Saya mau sangrai tepung ketannya dengan menggunakan api kecil saja sampai matang dan warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Lalu lanjut saya mau sangrai kacang tanah sebanyak 150 gram. Kacang tanah sangrai dengan api kecil saja sampai warnanya kecoklatan seperti ini atau sampai sudah matang ya Bunda. Sangrai kurang lebih 15 menit. Inkan kacang lalu kupas dan sisihkan dengan kulitnya seperti ini. Jika kacang sudah terpisah dengan kulitnya, lalu saya mau chopper kacang tanah. Kalau teman-teman mau di blender boleh, mau diulek juga boleh ya. Di sini saya chopper. Dan untuk tingkat kehalusan kacang itu boleh disesuaikan dengan selera ya bunda-bunda, tidak harus seperti saya ini. Kalau mau yang tekstur lebih kasar juga boleh. Jika sudah saya sisihkan. Jika sudah kita lanjut untuk buat isian kacang coklatnya. Di sini saya panaskan kompor dengan api kecil, lalu saya masukkan coklat sebanyak 100 gram. Kemudian mentega 15 gram. Lalu gula pasir yang sudah saya haluskan sebanyak 3 sendok makan munjung. Lanjut saya tambahkan tepung terigu biasa protein rendah sebanyak 8 sendok makan penuh. Kemudian baru saya hidupkan api kompornya. Saya menggunakan api kecil saja ya supaya tidak gosong. Masak sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Oke, terakhir saya tambahkan 3 saset susu kental manis. Boleh pakai merek apa saja. Di sini saya pakai merek Frisian Flag ya. Lalu diaduk sampai semua bahan tercampur dan masak sampai kalis ya teman-teman. Jika dirasa semua sudah kalis dan tercampur, lalu kita masukkan kacang tanah yang sudah kita blender tadi. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Nah, jika kurang lebih seperti ini ya, lalu kita sisihkan. Menunggu kacang coklat dingin, lanjut kita buat adonan kulit mochinya. Wadah masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram dan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu tambahkan 2 sendok makan munjung gula pasir yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian terakhir tambahkan santan sebanyak 350 ml santan. Di sini saya pakai santan yang saset 1 bungkus ya. Lalu aduk dan ratakan sampai semua tepung larut. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika semua bahan sudah larut, sudah tidak ada yang bergerindil lagi, kemudian saya mau bagi menjadi 2 bagian bahan. Karena nanti saya mau buat 2 warna, yang satu warna putih dan yang satu warna pink, maka saya akan bagi 2 bahan.
Nah, untuk yang pertama saya mau masak yang adonan warna putih terlebih dahulu ya. Masak dengan api kecil saja supaya tidak gosong ya teman-teman. Jika warnanya sudah putih kecoklatan seperti ini dan sudah tanek, tandanya sudah matang, lalu siapkan wadah yang sudah kita taburi dengan tepung ketan yang sudah kita sangrai tadi ya. Lalu kita pindahkan adonan ke wadah yang sudah kita beri tepung. Kemudian lanjut ke adonan yang berikutnya. Di sini saya kasih warna pink atau warna merah rose ya. Kurang lebih saya tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna pink. Lalu saya aduk sampai semua warna merata. Jika teman-teman mau menggunakan warna lain boleh, hijau misal, kuning boleh ya. Bebas, opsional saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu saya masak adonannya. Masak dengan api kecil dan harus terus sambil diaduk supaya tidak gosong ya teman-teman. Kurang lebih selama 10-15 menit. Jika sudah tanek atau sudah matang seperti ini, lalu kita angkat. Nah, saya siapkan wadah, lalu saya taburi dengan tepung ketan yang sudah disangrai. Kemudian kita masukkan adonannya. Harus selalu ditaburi tepung ketan ya teman-teman, supaya tidak lengket di wadah. Nah, ini dia yang sudah jadi ya. Lalu kita bulat-bulatkan isian kacang coklat tadi. Usahakan masih hangat-hangat kuku kita sudah membulat-bulatkannya ya teman-teman, karena kalau sudah dingin dia akan mengeras. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Mau ukurannya kecil atau besar atau sedang seperti ini boleh disesuaikan. Nah, di sini saya sisihkan dulu. Saya mau lanjut buat kulit mochinya terlebih dahulu. Saya ratakan ini talenan yang sudah saya lapisi plastik, lalu saya taburi dengan tepung ketan yang sudah disangrai. Teman-teman jika punya rolling pin boleh pakai. Di sini saya mau pakai gelas saja. Yang penting harus selalu ditaburi dengan tepung ya teman-teman, supaya tidak lengket kemana-mana. Oke. Nah, ini jika tepung ketannya tidak kita taburi, dia akan lengket seperti ini. Maka saran saya harus dipipihkan terlebih dahulu, baru atasnya kita taburin tepung ketan, baru deh kita pipihkan. Di sini saya mau pakai ukuran dengan atas gelas. Nah, kurang lebih seperti ini lebarnya. Kemudian saya masukkan isian kacang coklatnya. Jika teman-teman ngerasa ini terlalu tipis atau kurang lebar, boleh disesuaikan dengan ukuran masing-masing ya teman-teman. Karena di sini isiannya saya kecil-kecil, jadi dengan tutup gelas saja sudah cukup.
Nah, jika sisi-sisinya sudah kita rekatkan, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Oh iya, di sini tangan saya sudah bersih ya. Ini saya taburi dengan tepung ketan juga supaya tidak lengket di tangan saya. Tips supaya tidak lengket, kita pipihkan, kita taburi tepung beras ketan yang sudah kita sangrai tadi, kemudian baru kita rolling pin seperti ini ya teman-teman, maka dia tidak akan lengket. Maaf ya teman-teman jika kurang rapi. Jika teman-teman ada cetakan itu justru lebih bagus lagi. Di sini saya menggunakan manual saja. Saya menggunakan gelas. Nah, kemudian seperti ini kita lipat bagian sisi-sisinya, kita rekatkan seperti ini sampai semua tertutup rapat isiannya. Nah, jika semua sudah direkatkan, maka saya mentaburi tepung di tangan, lalu saya bulat-bulatkan seperti kita bulat-bulatkan adonan donat itu ya teman-teman, sampai semua permukaan tertutup rapat dan menjadi halus seperti ini. Dan lakukan yang sama dengan adonan yang putih ya teman-teman. Kita pipihkan lalu mochinya sudah jadi. Cara buatnya mudah ya teman-teman. Nah, jika mau dijual lagi sama teman-teman, usahakan dikemas secantik mungkin seperti ini. Boleh menggunakan kemasan tin wall seperti ini atau dengan mika. Dan kalau saya susun di atas cup seperti ini, kemudian saya taruh di wadah tin wall. Nah, gimana penampilannya cantik, rasanya juga enak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.